para gerombolan atau para pemberontak dari rombongan G30 SPKI dengan begitu cepatnya langsung menembak mati Bapak almarhum Karel Setubun. Ya baik, hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang profil dari siapa sebenarnya almarhum Bapak Karel Setubun. Bapak Karel Setubun dilahirkan dan dibesarkan di daerah Kei, Maluku Tenggara. Setelah menamatkan pendidikannya di daerah Kei, dia diberi kesempatan untuk berangkat ke Ambon dan mengikuti tes di sana. Setelah mengikuti tes, puji Tuhan bahwa mendapat rezeki sehingga ia lolos sebagai seorang anggota BRIMOB. Setelah lolos dari anggota BRIMOB dan bertugas sebagai anggota BRIMOB, kemudian dia dikirim untuk melaksanakan tugas di daerah Irian yang sekarang lebih dikenal dengan daerah Papua. Beberapa lamanya beliau berjuang dalam memperebutkan kembali Irian Barat, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Setelah itu beliau kemudian ditarik kembali ke Jakarta untuk melaksanakan tugas di sana. Tugas yang dipercayakan kepada beliau pada waktu itu adalah dia dipilih dan ditunjuk sebagai pengawal atau ajudan dari Bapak Waperdam II, yaitu Bapak Dr. Jelai Mena. Pada saat terjadi peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965, Bapak Karel pada saat itu beliau sedang melaksanakan tugas jaga sebagai pengawal di rumah Bapak Dr. Jelai Mena. Rumah bersebelahan dengan rumahnya Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada saat itu dini malam terjadi keributan di kediaman rumah Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada waktu itu karena sedang melaksanakan tugas jaga, beliau mendengar ada keributan di sana. Pada saat ia mengecek apa yang terjadi di rumah Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution, belum sempat beliau mengetahui apa yang terjadi. Pada saat itu para gerombolan atau para pemberontak dari rombongan G30 SPKI dengan begitu cepatnya langsung menembak mati Bapak almarhum Karel Setubun. Ya, jadi itu sekilas tentang peristiwa pemberontakan PKI di mana almarhum Bapak Karel ditembak mati. Untuk menghormati jasanya, maka negara memberikan penghargaan kepada beliau dengan menganugerahkan gelar sebagai pahlawan revolusi. Harapan dari saya sebagai generasi muda orang Kei, semoga pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengenang jasanya. Semoga setiap tanggal 30 September peringatan peristiwa G30S atau 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan, mungkin di sana bisa dititipkan suatu kegiatan di mana kita orang Kei, untuk di mana di sana kita semua berkumpul, lalu masyarakat apalagi generasi muda sekarang mereka juga bisa mengetahui bahwa peristiwa gerakan 30 September PKI yang terjadi pada tahun 1965 itu bukan hanya para jenderal saja yang dibunuh, tetapi juga salah seorang putra terbaik kita yang berasal dari daerah Kei yang ikut terbunuh pada saat itu. Kehadiran saya sebagai seorang guru sejarah, sekaligus sebagai seorang anak Kei. Ya, jadi pada dasarnya kita orang Kei harus bangga, apalagi hari ini adalah momentumnya. Kita harus bangga karena dalam peristiwa sejarah nasional, lebih khusus peristiwa G30 SPKI yang terjadi tahun 1965, di situ muncul seorang tokoh anak muda yang kita boleh tahu dan harus bangga. Beliau berasal dari daerah Kei, yaitu Bapak Karel Setubun. Untuk mengenang arwah dan jasa yang telah ia perjuangkan, bagaimana kalau setiap tanggal 30 September pemerintah kabupaten, pemerintah daerah harus melakukan
suatu kegiatan untuk menjejaki bagaimana jejak langkah perjuangan dari Bapak Karel Situbun itu. Nah, ini sebagai satu pedoman bagi generasi muda. Kalau ini tidak dilakukan, maka saya bisa nyatakan ke depan perjalanan dan kisah daripada Bapak Karel Situbun ini tidak akan diketahui oleh generasi yang akan datang. Dia sebagai seorang putra Kiai, maka kita harus bangga bahwa kita Kiai juga hadir dalam perjuangan nasional. Walaupun beliau tidak terlibat langsung, tapi beliau juga merupakan seorang tokoh yang korban dalam keganasan atau peristiwa G30 SPKI. Oleh karena itu sekali lagi saya himbau kepada pemerintah daerah supaya tetap mengangkat nama dan perjuangan dari Bapak Karel Situbun sebagai seorang putra Kiai yang terlibat dalam perjuangan secara nasional. Jika informasi ini bermanfaat, silakan like, komen, dan bagikan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bersama Anda kami menjadikan channel berita KAI News menjadi lebih baik.